silakan dicermati ya. Apa di sana kemudian tulis nanti hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik yang Bapak cintai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan part 2 ya. Seperti nanti kalian lihat di slide bahwa kita akan mempelajari tentang pemodelan teks eksplanasi, yaitu mengenal kaidah struktur teks eksplanasi ya. Sebelum ke materi ya, saya ingin mencoba mengabsen dulu ya terhadap kehadiran kalian ya. Yang pertama saudara Sandy ada? Sandy? Ada. Kemudian ada Rindik? Ada ya. Afif Sofyan? Ada. Afif Agus? Aldi? Selainnya kan? Selainnya. Andi Guswandi? Iya. Afif? Bayu? Dede? Eta? Egi? Eka? Bali? Ilman? Hamzah? Henry? Ilman? Iing? Irfan? Selanjutnya Halis? Maulana? Muhammad Yumi? Muhammad Rifai? Muhammad Rian? Nasrul? Peri? Rian? Rijal? Sandi? Sigit? Solih? Taufik? Yoga? Yusuf? Ya, berarti hadir semua ya. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum ke teks eksplanasi, yaitu mengenal kaidah struktur teks ya. Saya ingin bertanya ya kepada kalian bahwa apa sih teks eksplanasi itu? Siapa yang bisa menjawab? Sigit, ya. Sigit, coba. Apa itu teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum urutan sebab akibat. Ya, itu adalah struktur teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu adalah strukturnya adalah pernyataan umum diikuti oleh urutan sebab akibat alam dan urutan sebab akibat sosial. Ya. Berikutnya ya, kita coba. Di sini ada lembar kerja tentang membandingkan teks siklus hidrolik dengan teks banjir. Dan di sini ada teks banjir ya. Nah, ini coba pelajari dulu tentang teks hidrologi tentang banjir. Boleh berkelompok. Lihat sana ada ya. Sedikit.
silakan dipelajari dulu. Ya. Sudah semua ya? Sebagian. Ya, silakan dibaca dulu informasi tentang banjir ya. Nah, di sana di slide itu ya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran ya. Jadi kalian diharapkan ya dalam mempelajari teks eksplorasi ini itu mulai pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pendekatan bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks banjir ya. Jadi kalian harus bisa menjawab pertanyaan ya sesuai dengan isi teks banjir. Ya, silakan adik-adik diskusikan ya dari teks eksplanasi tentang banjir ya. Tentukan pernyataan umum ya, pernyataan umum dari teks eksplanasi tersebut ya. Oh. Penyebab banjir karena faktor sosial. Sebab kata guna penyebab banjir. Sampah keib. Sampah sembarangan. Baik, anak-anakku, tadi kalian telah berdiskusi. Ya, baik, anak-anakku, sekarang silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tentang teks eksplanasi, yaitu mengenai banjir. Silakan. Ya. Ya, siapa namanya? Orana, bagus. Ya, coba silakan. Bacakan hasil dari kalian menganalisis tentang teks eksplanasi dari struktur. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Sedangkan penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Maulana. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya, ya,
dari apa yang disampaikan oleh temanmu ya tentang banjir. Banyak Jom, jangan ditanya. Silakan. Penyebab alam banjir manusia. Penyebab manusia. Ini nggak Ya, ini silakan. Karena apa yang akan kamu sampaikan? Apa penyebab alami banjir? Bisa disebabkan oleh apa saja? Ya, apa penyebab dari banjir? Siapa yang bisa menjawab? Tuh, mana jangan supaya pakai baca. Waktu ini sih Ya, Jom. Kamu siapa kamu? Jom, silakan. Penyebab alam banjir apa? Alam banjir. Ya, yang lain. Ya, silakan. Penyebab alami banjir salah satunya terjadinya erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ya, sedangkan ada lagi. Sekarang siapa lagi yang bertanya tentang penyebab banjir? Boleh. Penyebab, sekarang bapak yang bertanya, ya. Apa penyebab sosial dari bencana banjir? Jom, sekarang angkat tangannya. Jom. Iya, baik. Siapa namanya? Ya, sebelah lima. Sekarang penyebab sosial banjir. Oh, yang disebutkan aktivitas manusia di sana. Pembuangan sampah tidak membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, cukup ya. Jadi, teks ekspansi itu apa? Silakan. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan teks ekspansi itu apa? Teks ekspansi itu lihat. Jadi teks eksplanasi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan ya tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain lagi akan terjadi kemudian. Ya, itu adalah teks eksplanasi. Selain kejadian alam, teks eksplanasi juga bisa kita buat yang misalkan tentang sosial, ya, tentang keadaan sosial masyarakat, misalkan kemiskinan, ya, nah itu bisa dijadikan teks eksplanasi. Kemudian, apalagi misalkan bahaya narkotika, ya, di mana bahaya narkotika itu misalkan bisa menyebabkan generasi muda ya hancur, ya. Generasi muda kan ya tulang punggung bangsa, negara dan keluarga, ya. Nah, silakan kalian bisa ditulis atau dibuat ke dalam teks eksponasi, ya. Pernyataan umumnya apa? Apa sih narkotika itu? Kemudian sebab akibatnya, ya. Akibatnya akan seperti apa? Itu disebabkan oleh akan bahaya narkotika, ya. Nah, kemudian teks ekspansi itu adalah strukturnya yaitu pernyataan umum, ya. Silakan sampaikan dulu pengertian dari apa yang akan disampaikan, ya. Misalkan tadi banjir, apa sih pengertian banjir itu? Ya. Atau siklus hidrologi, apa sih siklus hidrologi itu? Ya. Nah, kemudian urutan sebab akibatnya, ya, disampaikan. Nah, mungkin itu, ya.
penjelasan tentang teks eksplanasi. Ya. Nah selanjutnya setelah memahami ya, apa itu teks eksplanasi, strukturnya, yang berikutnya kalian yaitu membedah ya dari segi teks unsur kebahasaannya ya, yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Nah di sini ada konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, ya. Deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks, ya. Klausa simpleks, ya. Apa sih klausa simpleks itu? Ayo, jom. Klausa yang terjadi satu struktur. Ya, silakan. Saudara Soleh, silakan. Apa dengan klausa simpleks? Klausa simpleks adalah klausa yang terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Ya, bagus. Nah, ya. Tuh, sekarang kalau klausa kompleks, ayo, jom. Ya, saudara. Ya. Klausa kompleks adalah klausa yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dan lebih dari struktur yang satu dan struktur yang lain dihubungkan oleh konjungsi. Ya, bagus ya. Nah, sekarang dalam teks eksplanasi tentang banjir ya, misalkan di sana ada beberapa kalimat atau klausa simpleks ya. Tuh. Silakan dibuka di halaman berapa? Di halaman berapa? Nah, di sini ya. Nah, misalkan ada klausa simpleks. Nah, misalkan air pasang memperlambat aliran sungai ke laut. Nah, itu adalah contoh klausa simpleks, ya. Air pasang memperlambat aliran sungai ke laut. Di mana air pasang adalah subjek, memperlambat adalah kata kerja, ya, atau verbanya, ya, memperlambat aliran sungai. Sedangkan ke laut adalah keterangan tempat, ya. Nah, itu adalah contoh dari klausa simpleks, ya. Sedangkan untuk kompleksnya atau majemuk istilahnya itu di sini ada pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi, ya, dari aliran sungai dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi penduduk dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang digabungkan dengan menggunakan konjungsi, ya. Misalkan konjungsi pada, gitu ya. Kemudian konjungsi dan, kemudian konjungsi apa lagi? Apa di sini ada? Ya, silakan. Akibat, ya. Misalkan ada akibat. Akibat adanya peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan infrastruktur, terutama pemukiman akan meningkat sehingga mengubah sifat dan karakteristik tata guna lahan. Itu adalah contoh klausa atau kalimat kompleks. Ya. Tuh. Ya, sudah. Ya. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari teks eksplanasi karena waktu ya 10 menit lagi untuk istirahat, kalian boleh istirahat. Tapi sebelum ditutup ya, mudah-mudahan kalian bisa ya di masyarakat itu menjadi pelopor ya. Bagaimana setelah kita mempelajari teks eksplanasi itu kalian bisa
menerapkan di lingkungan masyarakat. Kalau melihat sampah, bagaimana sampah itu dibersihkan, misalkan ya. Kalau Pak banjir, misalkan ya, silakan sampaikan di masyarakat bahwa banjir itu sih apa sih penyebabnya. Itu mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang baik. Nah baik, sebelum istirahat, kalian boleh berdiri. Jadi semua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan penuh hikmat, ya. Baik. Oke. Sekarang kita berdiri, ya baik, kalau berjalan, ya, Bapak yang akan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Baik, sudah. Dan sikat mulai. Itulah Indonesia Raya tua. Indonesia. Saya tutup pelajaran dengan ucapan nama